Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Alam dengan NIM 240209500045. Baik, saya di sini berkuliah di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah saya buat, yaitu sistem operasi, riset berita, sistem operasi pada Android, dan perbedaan sistem CAL dan sistem layanan pada Android. Jadi yang pertama kita masuk ke sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama hardware, software, dan brainware. Di sini kita langsung saja ke hardware, yang dimana hardware ini memiliki beberapa poin. Yang pertama perangkat output, yang dimana perangkat output ini menampilkan atau mengeluarkan informasi dari komputer kepada pengguna. Yang kedua perangkat input. Perangkat input ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Yang ketiga media, yang dimana penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen ataupun sementara. Dan yang terakhir itu pemrosesan. Jadi pada pemrosesan ini data yang dimasukkan diolah dan menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya software. Software ini memiliki 2 jenis. Yang pertama sistem operasi dan program aplikasi. Jadi sistem operasi ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama itu novel, yang dimana pengembangan sistem operasi jaringan, terutama novel network. Yang kedua Windows. Di sini Windows ini dikembangkan oleh Microsoft dan paling populer di dunia. Yang ketiga Unix dan Linux, yang dimana Unix ini kemampuannya untuk mendukung multitasking dan multi user, dan sedangkan Linux ini kemampuannya untuk berjalan di berbagai perangkat keras. Dan yang terakhir itu macOS, yang dimana yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan terintegrasi dengan baik dengan perangkat keras Apple. Selanjutnya program aplikasi. Pada program aplikasi di sini memiliki beberapa poin. Yang pertama aplikasi perkantoran. Jadi aplikasi perkantoran ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Yang kedua database, yang dimana database ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengolah informasi dengan mudah. Yang ketiga pemrograman. Pada pemrograman ini ada proses menulis, menguji, dan memelihara kode sumber kumpulan data yang terorganisir dan dikelola secara sistematis dari program komputer. Dan yang terakhir itu desain grafis, disiplin seni, dan komunikasi visual yang menggabungkan teks dan gambar untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang terakhir itu pada jenis sistem operasi ini ada brainware. Brainware ini memiliki 4 poin. Yang pertama manajer EDP, yang dimana pada posisinya ini adalah manajerial yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau pengembangan operasional dalam suatu organisasi. Yang kedua analisis sistem, yang dimana digunakan untuk memahami dan mengevaluasi sistem yang ada. Yang ketiga programmer. Jadi programmer ini adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menulis, menguji, dan memelihara kode yang membuat perangkat lunak berfungsi. Dan yang terakhir itu operator. Jadi operator ini adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Itulah tadi sistem operasi. Selanjutnya kita melangkah ke riset berita gangguan IT. Jadi pada riset berita ini saya mengambil gangguan IT besar hantam bank, maskapai, dan bisnis di seluruh dunia. Ini adalah link dari berita tersebut, dan ini seperti ini. Jadi contoh dari riset berita ini memiliki latar belakang, yang dimana pada bulan Juli tahun 2024 gangguan teknologi informasi T ini besar akan terjadi, yang dimana bisa memengaruhi banyak sektor bisnis di seluruh dunia, termasuk perbankan, maskapai penerbangan, media. Salah satu penyebab utamanya itu yaitu pemadaman ini diduga kuat terkait dengan pembaruan perangkat lunak dari perusahaan keamanan cyber CrowdStrike. Perangkat lunak ini perusahaan banyak digunakan untuk menunjang keamanan perangkat dan server Windows.
Adapun dampak global dari ketiga ini yang perbankan, maskapai, dan media. Jadi yang pertama itu dampak dari perbankan itu yang dimana gangguan di perbankan Selandia Baru menyebabkan komputer bank mati sehingga menghambat layanan transaksi pada bank tersebut. Yang kedua, maskapai penerbangan. Jadi di Delta dan United Airlines mengalami gangguan check-in yang dimana menyebabkan penundangan penerbangan dan gangguan perjalanan ribuan penumpang. Jadi di sini jadi di sini banyak orang yang hingga beribu-ribu orang yang ditunda penerbangannya karena memiliki gangguan tersebut. Dan yang ketiga, media yang dimana di Sky News Inggris mengalami gangguan siaran yang dimana tercerminkan dampak luas pada komunikasi dan informasi. Nah, selain dampak, kita juga memiliki tanggapan dan upaya pemulihan yang dimana pertama itu pengujian perangkat lunak yang lebih ketat. Jadi kita harus lebih ketat dalam pengujian perangkat lunak tersebut. Yang kedua, ketergantungan pada solusi pihak ketiga. Dan yang ketiga, kesiapan untuk menghadapi gangguan. Jadi kita harus mempersiapkan sebelum adanya gangguan IT tersebut. Dan yang terakhir itu manajemen risiko TI. Nah, dari kesimpulan yang bisa kami ambil itu gangguan TI besar ini yang terjadi pada Juli tahun 2024 menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi, yang dimana insiden ini tidak hanya menunjukkan kerentanan dalam sistem keamanan, tetapi juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam meluncurkan pembaruan perangkat lunak. Jadi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, kita diperlukan kerjasama yang lebih baik antara penyedia solusi TI dan pengguna untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem global. Mungkin itu yang riset informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita berpindah ke sistem operasi pada Android. Jadi sistem operasi pada Android ini yang pertama itu pengertian Android. Jadi Android ini merupakan sistem operasi seluler yang berbasis Linux yang digunakan untuk menjalankan berbagai macam alat elektronik, terutama smartphone, tablet, dan TV. Nah, di sini juga Android memiliki sejarah yang dimana awal mulanya pada tahun 2003 pendiri Android Inc. itu didirikan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner, dan Nick Sears dan Chris Weil. Pada perubahan ini memiliki perubahan fokus seiring berkembangnya teknologi smartphone. Jadi mereka fokus beralih ke sistem operasi mobile untuk perangkat seluler yang lebih cerdas. Nah, pada tahun 2005 dia diakuisisi oleh Google, yang dimana sebagai bagian dari upaya untuk memasukkan pasar mobile yang sedang berkembang. Jadi pada Google ini juga memiliki visi misi yang diciptakan platform perangkat lunak yang terbuka dan dapat diakses oleh berbagai produsen perangkat sehingga memungkinkan inovasi yang lebih besar. Nah, setelah itu pada tahun 2008 muncullah peluncuran Android yang dinamakan Android 1.0 yang dimana diluncurkan pada tahun 2008 September, yang dimana menandai bahwa dari era Android sebagai sistem operasi mobile. Jadi pada perangkat Android ini yang pertama itu adalah HTC Dream atau G1, yang dimana menjadi smartphone pertama yang menjalankan Android dengan fitur seperti layar sentuh, keyboard geser, dan akses ke Google Play Store. Nah, di sini juga memiliki fitur utamanya yaitu mencangkup aplikasi dasar seperti Gmail, Google Maps, dan YouTube, serta integrasi dengan layanan Google lainnya. Nah, selanjutnya itu evaluasi versi Android. Jadi Android ini berevolusi dari tahun 2019 hingga tahun 2016. Jadi pada tahun 2009 itu ada 1.5 dan 2.0 yang dimana dikembangkan oleh CupCake dan Eclair. Dan pada tahun 2010 dikembangkan oleh Froyo Android 2.2. Pada tahun 2011 Android 3.0 dan 4.0 dikembangkan oleh Honeycomb dan Ice Cream Sandwich. Nah, pada tahun 2012 di Android 4.1 dikembangkan oleh Kelly Bear. Android
4.4 dikembangkan oleh KitKat pada tahun 2013. Android 5.0 dikembangkan oleh Lollipop pada tahun 2014. Android 6.0 dikembangkan oleh Marshmallow pada tahun 2015, dan Android 7.0 dikembangkan oleh Nougat pada tahun 2016. Nah, selain itu pada tahun 2010-an juga itu memiliki dominasi pasar, yang dimana pertumbuhan pesat Android ini mulai mendominasi pasar smartphone dengan banyak produsen seperti Samsung, LG, dan HTC yang dimana mengadopsi sistem operasi ini. Dari pada tahun 2012 Maret, Google Play Store ini memperkenalkan menggantikan Android Market dengan memungkinkan pengguna untuk mengunduh aplikasi, permainan, dan konten digital lain dengan mudah. Nah, pada ekosistem pengembangannya ini juga muncul jutaan aplikasi di Google Play Store yang dimana bisa memberikan pengguna berbagai pilihan dan pengalaman yang kaya. Nah, di sini juga memiliki inovasi pembaruan. Jadi dilanjut lagi dengan tahun 2017 hingga tahun 2020 yang dimana dikembangkan oleh Oreo, Android 8.0, PE Android 9.0 pada tahun 2018, Android 10 hingga versi terbaru hingga Android 14 itu dikembangkan oleh Google tersebut dengan melalui proyek Android Open Source Project atau AOSP, di mana di sini dikembangkan oleh Google tersebut. Adapun keunggulan dari Android itu, yang pertama sumber terbuka, kustomisasi, dukungan aplikasi yang luas, kompatibilitas perangkat, integrasi dengan pelayanan Google, multitasking yang baik, pembaruan rutin dan fitur baru, komunitas pengembangan yang besar, dan beragam pilihan perangkat dan fitur keamanan yang kuat. Nah, selain keunggulan Android juga memiliki kekurangan. Yang pertama, fragmentasi versi. Yang kedua, keamanannya yang rentang. Yang ketiga, kinerjanya yang bervariasi. Yang keempat, bloatware-nya. Yang kelima, antarmuka pengguna yang berbeda. Yang keenam, pengolahan baterainya. Yang ketujuh, dukungan perangkat orang tua. Yang kedelapan, kualitas aplikasi. Yang kesembilan, kurangnya konsistensi, dan yang terakhir itu pengaturannya yang sangat rumit. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari sistem operasi Android. Selanjutnya kita beralih ke perbedaan sistem CAL dan sistem layanan di operasi Android. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa dulu itu sistem CAL. Jadi sistem CAL ini adalah mekanisme yang menangani komunikasi suara baik melalui jaringan seluler atau GSM atau CDMA maupun VoIP atau Voice over Internet Protocol. Di sini juga fungsi utamanya pada sistem kali itu ada 4. Yang pertama, mengelola panggilan suara dan VoIP. Yang kedua, menyediakan fitur seperti panggilan masuk atau keluar, konferensi, dan pemutusan panggilan. Dan ketiga, penggunaan telepon API atau berinteraksi dengan jaringan seluler. Nah, yang terakhir itu memungkinkan aplikasi pihak ketiga atau seperti WhatsApp atau Zoom untuk melakukan panggilan melalui connection service API. Nah, di sini juga memiliki komponen utama. Yang pertama, telephony manager, yang kedua connection service API, yang ketiga Galog API, dan yang terakhir itu in-call service. Nah, salah satu contoh penggunaan dari sistem kali ini, yang pertama panggilan seluler biasa, yang kedua panggilan VoIP seperti WhatsApp Call, Google Duo atau Zoom, dan yang terakhir itu aplikasi dialer pihak ketiga yang dapat menggantikan aplikasi bawaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke sistem layanan operasi. Jadi sistem layanan operasi ini dari sistem Android yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya perangkat dari berbagai layanan sistem. Adapun fungsi utamanya itu mengelola sumber daya perangkat seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua, menyediakan lingkungan bagi aplikasi agar bisa berjalan dengan stabil. Yang ketiga, mengontrol berbagai layanan sistem seperti konektivitas, keamanan, dan notifikasi. Dan yang terakhir itu mengatur manajemen daya untuk meningkatkan efisiensi baterai.
Nah, adapun komponen utamanya itu dari kernel Linux, Android Runtime atau ART, yang ketiga System Service, dan yang keempat itu Patch Manager. Salah satu contoh penggunaannya itu yang itu manajemen aplikasi di latar belakang. Yang kedua, pengaturan sistem keamanan dan izin aplikasi. Dan yang terakhir itu pemrosesan data, multitasking, dan pengelolaan daya. Mungkin ini hanya ini yang bisa saya paparkan dari materi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.